Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsubono Arif. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda semua. Saya nggak tahu apa kira-kira respon Anda ya kalau membaca berita ini. Tapi kalau Anda termasuk koruptor atau kasusnya ini sekarang sedang ditangani oleh KPK gitu, atau Anda tahu sedang dibidik oleh KPK, jelas kabar ini jadi kabar yang sangat menggembirakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku sampai saat ini belum bisa memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam dugaan kasus korupsi di Bank Jabar Banten itu alasannya, nah ini yang alasannya benar-benar bikin kita jadi uring-uringan ini ya karena KPK katanya kekurangan tenaga penyidik. Anda benar Anda nggak salah dengar ini. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menjelaskan penyidik saat ini banyak yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Karena memang keterbatasan sumber daya penyidik yang sekarang banyak juga sedang sekolah keluar, kata Budi ini di hari Ahad kemarin dia menyatakannya. Meskipun belum bisa memastikan kapan Ridwan Kamil akan dipanggil, Budi menegaskan pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan dia juga menyampaikan bahwa Ridwan Kamil itu akan diklarifikasi terkait sejumlah hal termasuk barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumahnya serta dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi iklan di Bank Jabar Banten. Jawaban ini benar-benar nggak masuk akal. Bagaimana mungkin lembaga seperti KPK kemudian karena alasan kekurangan tenaga penyidik dan kemudian banyak penyidiknya yang sekolah ke luar negeri, maka ya pemeriksaan itu jadi tertunda. Padahal kasusnya kan sudah berjalan ya. Dalam kasus yang berkaitan dengan Ridwan Kamil ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Kemudian untuk Ridwan Kamil sendiri penyidik sudah melakukan penggeledahan di rumahnya dan dari rumah itu kemudian disita sejumlah dokumen. Selain itu juga penyidik kan telah menyita sebuah moge pada waktu itu ya milik Ridwan Kamil dan bahkan kemudian disusul penyitaan sebuah mobil mewah merek Mercedes-Benz. Jadi kalau sudah mulai ada penggeledahan, ditemukan dokumen, ada barang-barang yang disita, ini kan wajar kalau kemudian publik dan terutama media misalnya menduga-duga Ridwan Kamil ini ya akan segera menyusul menjadi tersangka atau tidaknya dipanggil dulu lah ya untuk diperiksa gitu. Tapi kan sampai sekarang itu Ridwan Kamil belum juga diperiksa. Sebelumnya penyidik KPK menyatakan bahwa Ridwan Kamil itu akan diperiksa pada waktu itu setelah Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri berlalu, sekarang malah sudah Idul Adha juga berlalu. Tapi kok tidak ada tanda-tandanya Ridwan Kamil diperiksa gitu. Jadi makanya kemudian wartawan bertanya kepada Pak Sukmo ini. Nah, ketika ditanya kok jawabannya seperti tadi mengejutkan ya, karena kekurangan tenaga penyidik, banyak yang sekolah keluar negeri. What? Bagaimana ceritanya gitu ya? Bagaimana ini SDM-nya? Apa mereka nggak hitung tuh kalau ada misalnya sekolah ke luar negeri dan sebagainya, terus kemudian karena mereka kekurangan ya kalau ada kasus-kasus yang sudah berjalan ya nggak usah dilanjutkan gitu atau ditunda dulu lah gitu ya. Terus bagaimana dengan kasus-kasus yang lain gitu? Ini saya kira bukan hanya soal Ridwan Kamil ya, tapi kan soal pemberantasan korupsi yang jadi janji kampanye dari Presiden Prabowo, bahkan belakangan ini kan berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa dia itu akan memberantas korupsi. Kalau janji dulu dia waktu itu dia menyebutkan bahwa sampai Antartika dia itu akan terus dikejar. Kan saya bolak-balik menyatakan nggak usah ke Antartika lah karena para koruptor itu kan ada di lingkaran Pak Prabowo ya. Ini orang terutama menteri-menteri yang diwariskan oleh Jokowi, yang dititipkan oleh Jokowi di kabinet itu kalau Pak Prabowo mau bersih-bersih nggak usah tenaga penyidiknya nggak perlu sampai ke Antartika ini karena perlu biaya yang besar dan belum tentu bisa ketangkep lagi. Apalagi apakah kita juga punya perjanjian ekstradisi gitu ya dengan Antartika. Jadi ini saja sekarang yang sudah prosesnya berjalan itu nggak berlanjut ya karena tadi alasannya kekurangan tenaga penyidik. KPK ini kan sebenarnya sejak awal dia sebagai lembaga ad hoc itu kan diharapkan dia yang tampil di depan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena lembaga penegak hukum yang lain dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian dianggap memble kinerjanya dalam soal korupsi. Makanya kemudian dibentuk KPK. Tapi kan belakangan kita tahu KPK itu benar-benar ya sudah ada antara ada dan tiada begitu ya. Karena apa? Karena undang-undangnya di era Jokowi kan kemudian betul-betul dikerdilkan, dimandulkan
Nah, sekarang malah penyidiknya kekurangan. Ini kok cemen banget ya, dan tapi nggak masuk akal menurut saya gitu. Bagaimana dengan kasus-kasus korupsi yang lainnya ini ya? Benarkah alasannya itu hanya cemen itu tadi, atau ada faktor lain? Bagaimanapun juga kalau kita bicara Ridwan Kamil ini, dia adalah figur yang cukup dekat dengan kekuasaan, terutama pada saat Joko Widodo jadi presiden ya. Bahkan ketika kampanye pilkada di DKI Jakarta lalu kan Jokowi juga ikut turun langsung mendukung kampanye Ridwan Kamil nih sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Jakarta Jokowi itu nggak laku, ya nggak mempan karena kalah dengan calon yang diusung oleh PDIP, yakni pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang juga di-endorse dan didukung penuh oleh Anies Baswedan. Ya wajar kalau kita jadi curiga kan. Ini sudah jadi rahasia umum di eranya Pak Jokowi itu KPK itu dijadikan alat untuk membungkam lawan politik dan melindungi kawan serta para kroninya. Kasus kriminalisasi Anies salah satunya yang paling banyak bisa jadi contoh ya, dan kemudian pada waktu itu kan para penyidiknya menolak untuk mengkriminalisasi Anies dalam gelaran Formula E. Nah, terus apa hubungannya dengan Pak Jokowi sekarang? Kan dia sudah tidak lagi jadi presiden, kan gitu. Jangan lupa pimpinan KPK sekarang adalah mereka-mereka itu yang dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk di eranya Joko Widodo. Pada waktu itu kan juga banyak yang mempersoalkan ini udah mau lengser dari posisi sebagai presiden kok masih membentuk tim sel gitu. Dan pada waktu itu karena akhirnya tim sel bentukan Jokowi itu sudah menghasilkan calon-calon pimpinan KPK, civil society waktu itu mendesak agar Presiden Prabowo membatalkan dan membentuk tim sel baru, artinya dipilih orang-orang baru lagi. Pada waktu itu kan DPR juga menunggu keputusan Pak Prabowo bagaimana kan ketika itu sudah masuk nggak segera diproses gitu. Tapi ternyata kemudian Pak Prabowo itu ya memutuskan untuk meneruskan hasil pansel itu untuk dipilih oleh DPR. Padahal kan maksud dari civil society itu mendorong Pak Prabowo untuk membentuk tim sel baru dan pilih orang yang baru itu ya jangan sampai kemudian tangan Jokowi itu masih bisa cawe-cawe ke KPK gitu. Karena kalau mereka ini adalah hasil seleksi di eranya Jokowi ya mereka pasti adalah orang-orang yang dipilih itu adalah preferensi dari Jokowi gitu. Nah ini kemudian bagaimana tidak orang kemudian curiga terhadap Jokowi karena aroma bahwa tangan Jokowi itu masih bisa cawe di KPK itu langsung terasa karena begitu dilantik menjadi pimpinan KPK, mereka itu kan langsung melakukan gelar perkara dan menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Saya selalu menyatakan bahwa kita masih fair. Yes, itu memang ada kasus yang pada waktu itu menggegerkan itu, tapi dalam kasus sampai buronan ya Harun Masiku itu ya. Tapi kalau kemudian dari sisi skalanya kan kasus Hasto ini nggak gede-gede amat, dan kemudian kalau dihitung dari sisi kerugian negara sebenarnya nggak ada kerugian negara, tapi ada pejabat di KPU, komisioner yang menerima gratifikasi, dan itu memang sebenarnya itu wilayah dari KPK. Tapi kenapa kemudian yang ditetapkan yang langsung digarap kasus Hasto duluan? Kenapa tidak misalnya kasus laporan dari Ubaidah Badrun tentang keluarganya Pak Jokowi yang itu sampai sekarang masih mengendap di Dumas gitu ya. Dalam kasus Hasto ini PDIP meyakini bahwa itu merupakan balas dendam dari Jokowi karena dia dipecat oleh PDIP. Bukan hanya Jokowi ya yang dipecat sebagai kader, itu kan dia bersama anak dan menantunya, yakni Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution. Jadi ketika kemudian kasus ini kok langsung gerak cepat ditangani oleh KPK, ya PDIP yang menilai bahwa ini ada aroma balas dendam dari Jokowi, ya nggak bisa kita salahkan gitu. Kalau kita bandingkan sajalah misalnya dalam kasus yang melibatkan Ridwan Kamil yang dikenal dekat dengan Jokowi dan dibandingkan dengan Hasto, itu kan jadi timpang banget. Nah, kenapa kok terkesan sekarang mandek di tengah jalan? Padahal kalau dari sisi nilai kerugian negara, angkanya itu sangat besar, 200 miliar lebih. Berapa waktu? 222 miliar kalau tidak salah ya. Sementara kalau dibandingkan dengan kasus Hasto, itu kan dia disebutkan oleh jaksa bahwa dari suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan 600 juta itu yang 400 juta dari Hasto. Sisanya 200 juta dari Harun Masiku. Dan kemudian dari sisi kerugian negara ya memang nggak ada, karena ini kan duit dari Hasto dan Harun Masiku yang menyuap seorang komisioner. Jadi memang ada gratifikasi. Padahal kan kita tahu tadinya KPK itu dibentuk itu untuk memberantas kasus-kasus korupsi. Korupsinya sendiri sudah extraordinary crime,
Tapi ini korupsi yang kelas besar gitu ya, bukan yang kelas ecek-ecek gitu ya. Jadi ya nggak salah kalau kemudian orang mulai curiga, ada apa ini kok kasus dari Ridwan Kamil ini terkesan mandek gitu dari habis Idul Fitri, sekarang sudah habis Idul Adha kok nggak tetap berjalan, nggak jalan-jalan juga gitu ya. Dan belakangan ini kalau udah ngomong kami nggak punya penyidik, nanti begitu ditanya lagi, kan saya sudah bilang nggak ada penyidiknya, karena penyidiknya pada sekolah di luar negeri. Kacau ini ya. Nah, bagaimana sebenarnya dalam kasus Ridwan Kamil ini? Kasus ini bermula dugaan markup di dana iklan di Bank Jabar Banten yang mencapai lebih dari 200 miliar. Ini berdasarkan laporan dari KPK sebelumnya yang pada waktu itu menemukan dugaan penyimpangan sebesar 28 miliar. Ini temuan ya. Ini perbedaan signifikan antara anggaran yang dialokasikan dan nilai yang diterima oleh media yang di placementnya itu ya, dan itu kemudian jadi fokus penyelidikan KPK. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 5 tersangka dalam soal dana iklan Bank Jabar Banten ini, yakni Direktur Utama BJB Yudi Renaldi, kemudian pejabat membuat komitmen sekaligus Kepala Divisi Korsek BJB Widi Hartoto. Sementara 3 tersangka lainnya adalah pihak swasta, yaitu pengendali agensi Anteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, yakni Ikin Asikin Dulmanan. Kemudian pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik, dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sopian Jaya Kusuma. Tersangka Yudi Renaldi dan Widi Hartoto menyiapkan agensi-agensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana non-budgeter. Dan penunjukan agensi tanpa tender tersebut juga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal BJB terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yudi Renaldi dan Widi Hartoto juga diduga turut mengatur agensi yang memenangkan penempatan iklan tersebut. Beberapa saat sebelum KPK mengumumkan penyidikan kasus ini pada tanggal 5 Maret lalu, Yudi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut BJB. Nah, kalau gitu apa urusannya ini Ridwan Kamil di sini ini ya? Karena memang ini kalau sebagai gubernur itu dia pemegang saham terbesar ya di BJB itu ya. Nah, ini keterlibatan dia itu ya, keterlibatan Ridwan Kamil katanya ditemukan saat penyidik tengah mengusut kasus itu. Perannya ya, ini yang menarik ini ya. Perannya seperti dikatakan waktu itu Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu. Ini pada tanggal 11 April lalu dia menyatakan bahwa peran Ridwan Kamil itu bukan di depan ya. Perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi. Jadi dari penyidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka itu kemudian di situ kelihatannya ditemukan peran dari Ridwan Kamil. Nah, tapi persoalannya kalau sudah ada seperti saya sebut tadi, ada penyitaan barang, ada ketemu dokumen dan sebagainya, kenapa kasusnya sampai sekarang itu seolah terkesan mandek? Kenapa Ridwan Kamil tidak dipanggil-panggil? Dan kenapa alasannya kok tidak dipanggilnya? Karena keterbatasan dari para penyidik. Berarti kalau terbatasan para penyidik, ya para calon koruptor lain atau mereka yang sedang dibidik oleh KPK sekarang aman-aman saja ya, karena untuk kasus yang sudah berjalan saja, dalam kasus Ridwan Kamil itu mandek di tengah jalan, apalagi untuk kasus-kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan. Ini yang membuat kita makin nggak percaya dengan KPK ya, kita nganggep ya sudah nggak ada gunanya lah KPK gitu, apalagi kalau kemudian polanya mereka masih sama seperti pimpinan KPK sebelumnya, merupakan kepanjangan tangan dari penguasa, dalam hal ini Jokowi, karena mereka ini kan dipilih di eranya Jokowi. Begitulah ya Pak Prabowo, kalau Anda masih pengen serius memberantas korupsi, ya memang Anda nggak bisa berharap dengan KPK. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.